Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah Etika Profesi Keteknikan Pertanian. Jadi tugas video ini dibuat karena untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Megawati dengan NIM J1B021-041. Tugas yang pertama, rangkuman materi yang pertama yaitu mengenai profesi, profesional dan profesionalisme. Yang pertama ada profesi. Profesi merupakan janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permioren. Secara umum, profesi sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Contohnya, profesi pada bidang teknik hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik desainer maupun tenaga pendidik. Jadi yang kedua yaitu pengertian dari profesi dan profesionalisme. Jadi profesi berkaitan dengan masyarakat dan moral. Terbentuknya suatu profesi dalam masyarakat disadari oleh adanya latar belakang pendidikan yang sama dan memiliki keahlian yang sifatnya tertutup bagi orang lain. Adapun beberapa ciri-ciri profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus lebih ditekankan pada bidang tertentu. Yang kedua, adanya kalda dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi tersebut. Yang kelima yaitu kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi tersebut. Jadi imbalan profesi, seorang profesional yang bekerja dengan serius untuk mendapatkan hasil yang maksimal, optimal, sepantasnya diberikan apresiasi dalam bentuk imbertan dana yang sesuai profesionalisme, komitmen dan sikap yang diterapkan oleh seseorang atau kelompok profesi yang diembannya. Kita lanjut ke tugas yang kelima mengenai 10 wadah profesi. Jadi ada beberapa wadah suatu profesi itu sendiri. Yang pertama ada kesehatan, ada hukum, ada pendidikan, ada teknologi informasi, ada keuangan, ada teknik, ada profesi seni dan budaya, ada profesi pertanian, ada profesi pariwisata. Jadi selanjutnya itu tugas ke-6. Yang pertama, poin pertama yang akan dibahas mengenai hubungan PII dan IABEE, dan yang ke poin B yaitu kode etik insinyur secara umum. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai PII dan IABEE merupakan dua entitas yang beroperasi di bidang insinyur dan pendidikan teknik di Indonesia, namun keduanya memiliki fokus dan peran yang berbeda. PII dalam kurung Persatuan Insinyur Indonesia. PII adalah organisasi profesi insinyur Indonesia. Tujuan dari PII adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan profesi insinyur, melindungi kepentingan anggotanya, serta berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan bangsa. PII memiliki berbagai bidang kegiatan, termasuk pemberian sertifikat profesi kepada insinyur, penyelenggaraan seminar dan keprofesian, serta advokasi untuk kebijakan mendukung profesi insinyur. Yang kedua yaitu IABEE. IABEE merupakan singkatan dari Indonesian Accreditation Board of Engineering Education. IABEE adalah badan akreditasi Indonesia yang bertanggung jawab untuk menilai dan mengakreditasi pemrograman pendidikan teknik dan insinyur. Fungsi utama IABEE adalah untuk memastikan bahwa program-program pendidikan teknik memenuhi standar yang ditetapkan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada calon insinyur tersebut. Kita lanjut untuk menjawab poin yang ke B tadi. Kode etik profesi insinyur bertujuan untuk memberikan panduan moral dan perilaku kepada para insinyur dalam menjalankan tugas mereka. Meskipun di setiap organisasi atau asosiasi insinyur mungkin
memiliki variasi tertentu dalam kode etik mereka masing-masing. Ada beberapa prinsip umum yang sering ditemui dalam kode etik profesi insinyur secara umum. Ada beberapa contoh prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama yaitu keamanan masyarakat. Yang kedua yaitu integritas profesional. Yang ketiga kualitas dan kewajaran. Yang keempat ada kepatuhan hukum, dan yang kelima yaitu profesionalisme. Mungkin langsung saja kita ke tugas yang ketujuh yang mengenai profil ahli keteknikan pertanian itu sendiri. Berdasarkan masing-masing profil tersebut, buat pernyataan etika profesi dengan minimal 10 daftar pernyataan saya akan melakukan, dan minimal 10 daftar pernyataan saya tidak akan melakukan. Yang pertama, saya akan senantiasa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan saya dalam bidang teknik pertanian untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, saya akan berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan petani serta memastikan keberlanjutan praktik pertanian yang berkelanjutan. Ketiga yaitu saya akan mengutamakan keselamatan dan kesehatan dalam setiap aspek pekerjaan saya, baik di lapangan maupun di tempat kerja. Yang keempat yaitu saya akan memastikan bahwa desain implementasi teknologi pertanian yang saya lakukan memperhatikan dampak lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Yang kelima yaitu saya akan berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada petani tersebut, pengusaha dan masyarakat terkait praktik-praktik pertanian. Yang keenam yaitu saya akan menghormati hak dan kekayaan intelektual dan mengikuti aturan regulasi terkait paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya. Dan kalimat saya tidak akan melakukan. Yang pertama, saya tidak akan terlibat dalam praktik-praktik pertanian yang merugikan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia itu sendiri. Yang kedua, saya tidak akan menyediakan informasi yang menyesatkan atau tidak akurat kepada pihak yang terkait. Yang ketiga, saya tidak akan menggunakan atau mengambilkan keuntungan dari informasi rahasia atau data pelanggaran tanpa izin yang sesuai. Yang keempat, saya tidak akan terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan reputasi profesi atau organisasi saya. Saya tidak akan yang kelima, saya tidak akan membiarkan pertimbangan finansial mengatasi keputusan etis dalam pekerjaan saya. Yang keenam, saya tidak akan melakukan plagiarisme atau pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dalam pekerjaan saya itu sendiri. Yang ketujuh, saya tidak akan mentolerir atau terlibat dalam praktik-praktik diskriminatif atau pelecehan dalam lingkungan kerja. 9. Yang ke-8, saya tidak akan menggunakan keahlian teknik saya untuk merugikan orang lain atau merusak profesi. Yang ke-9, saya tidak akan terlibat dalam proyek atau praktik-praktik bertentangan dengan nilai etika dan moral itu sendiri. Yang ke-10, saya tidak akan mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam setiap keputusan tindakan yang akan saya ambil nantinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya